Hai, Shalom. Halo semuanya, apa kabar? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Bersama renungan harian, suara ilahi. Mari kita mengucap syukur betapa baik Tuhan pada hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik. Dan bahkan teramat baik buat hidup kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Engkau gunung batu dan sumber kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa. Sebelum kami memulai aktivitas kami mendengar suara ilahi, yaitu firman datangnya dari Engkau Tuhan. Allah Bapa, kami siap mendengar Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin Tuhan, amin. Saudara terkasih, mari kita buka firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Judul perikopnya, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya Tuhan. Ya Bapa Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan. Buka mata hati kami untuk mengerti firman yang barusan kami baca, agar kami tahu makna yang tersirat dari apa yang Kau katakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saudara terkasih, dari firman ini mari kita belajar. Belajar untuk mengenal dan mengasihi Allah. Ketahuilah saudaraku, tidak ada yang lebih penting saat membangun sesuatu selain membuat fondasi yang kuat. Tanpa fondasi yang kuat, bagian lain bangunan akan cepat menjadi tidak stabil. Sewaktu Paulus menulis kepada semua jemaat di Efesus, dia juga memulai dengan fondasi yang kuat. Dalam doa Paulus untuk anggota jemaat di Efesus, dia berdoa agar Roh Allah memberi mereka hikmat dan wahyu. Saudaraku, Paulus mengatakan tujuan dari hikmat dan pewahyuan Roh adalah agar mereka mengenal Tuhan dengan lebih baik. Mengapa? Karena mengenal Tuhan adalah bagian mendasar dari kehidupan rohani kita. Yes, saudara. Itu sangat benar Tuhan, saudaraku. Apa artinya kehidupan rohani kita tanpa kita mengenal Tuhan lebih dekat dan lebih dalam lagi? Bahkan Alkitab memberitahu bahwa kita diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Allah, untuk mengenal dan mengasihi Dia. Mengenal Tuhan adalah landasan awal bagi setiap orang untuk membangun kehidupan yang kuat dan terarah. Ketahuilah saudaraku, kita dapat mengenal Tuhan pada tingkat dasar, yaitu mengetahui fakta-fakta tentang Tuhan. Tapi bukan itu yang Paulus bicarakan di sini. Paulus berbicara tentang pengenalan yang berasal dari hubungan pribadi yang mendalam, yaitu berasal dari Roh Tuhan yang menarik kita secara efektif ke dalam hubungan dengan Tuhan melalui waktu dan hikmat. Sederhananya, mengenal Tuhan datang dari meluangkan waktu bersama Tuhan. Ya, untuk kita lebih mengenal Tuhan, luangkan waktu dengan sengaja. Untuk kita lebih dalam, lebih erat, lebih lagi mau mengenal Tuhan. Dan percayalah, itu harus secara sadar kita lakukan. Kehidupan rohani kita tanpa kita mengenal Tuhan adalah kehidupan yang palsu. Kita dapat bersaksi dengan hebatnya tentang hubungan kita, tentang kekristenan kita. Tapi apabila kita tidak dekat dengan Tuhan dan tidak erat bersama Tuhan, tidak ada spirit di dalam kehidupan kita. Karena setiap orang yang dapat berkata dan mempunyai perjumpaan dengan Tuhan, itu adalah sebuah spirit pribadi orang tersebut. Saudaraku, Paulus memberitahu kita bahwa hubungan dengan Allah yang mendalam dan terarah diperlukan sebelum kita membahas hal-hal yang mendalam di kemudian hari. Pertama-tama, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan dan keinginan untuk mengenal Dia lebih baik melalui Roh-Nya di dalam diri kita, sebelum kita dapat menyelesaikan hal lainnya. Saudaraku, mari bangkitkan roh kita untuk lebih dalam lagi.
agar spirit kita jauh lebih dalam mengenal Tuhan. Bagaimana Anda dapat memperkuat hubungan dengan Tuhan? Pertama, Anda bisa meluangkan waktu bersama Tuhan setiap hari. Waktunya tidak perlu banyak dan tidak perlu lama. Luangkan waktu untuk Tuhan. Dan biarkan roh Tuhan menguasai hidup Anda. Atau Anda juga dapat berdoa dari ayat firman Tuhan. Setiap firman yang Anda baca, perkatakan dengan lembut dan terus perkatakan dengan iman. Atau Anda juga dapat mengasihi Tuhan dengan melayani orang lain. Banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan begitu mengasihi Anda, saudara, dan saya. Sebelum Anda merindukan Tuhan, betapa Tuhan lebih dahulu merindukan Anda. Dia begitu merindukan Anda untuk datang kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allahku, ya Bapakku. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tunjukkanlah bagaimana mengenal dan mengasihi-Mu Bapa dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dan roh-Mu dan hikmat-Mu untuk hidup kami. Ajari kami Bapa, bagaimana aku dapat membantu dan bagaimana kami dapat melayani-Mu Tuhan dan mengasihi orang lain. Ya Allah Tuhan, aku ingin merenungi kebenaran-Mu dan berbicara kepadamu di masa yang baik dan di musim yang sulit. Biarlah hubungan denganmu dikuatkan dalam nama Yesus Tuhan. Bapa yang baik, apa artinya hidup kami? Apa artinya roh kami Tuhan tanpa Engkau? Masuk lebih dalam Tuhan dalam hidup kami. Karena kami rindu Engkau ya Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Mari Allah Bapa, Roh Kudus yang Maha Tinggi. Kekuatan kami hanya ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Siapalah kami tanpa Engkau Allahku. Tuhan Yesus, ini kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau masuk Tuhan. Untuk Engkau bisa menguasai hidup kami, bukan lagi keinginan kami secara dunia. Buang kemalasan kami ya Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa. Dengan kuasa darah-Mu kami menyerahkan hidup kami. Dan kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik saudara terkasih, sebelum kita menutup acara ini, konten pagi ini, mari kita kembali berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih Allah. Terima kasih. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.